Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Minatawatan, Rektor Universitas Kader Bangsa Palembang. Pada video ini merupakan kelanjutan dari video pertama saya mengenai alasan pemberhentian mantan dosen Universitas Kader Bangsa berinisial C. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, video ini merupakan hak jawab saya sebagai Rektor Universitas Kader Bangsa mengenai pemberitaan-pemberitaan negatif yang beredar dan menjatuhkan nama institusi Universitas Kader Bangsa. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa dalam video ini tidak ada niat untuk menjatuhkan, karena informasi yang saya berikan pada video ini dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat mendapat cerita secara utuh dari kedua belah pihak sehingga dapat memberikan penilaian secara kritis, objektif, dan bijaksana. Melanjutkan video pertama saya mengenai kronologi ketidakharmonisan yang terjadi antara mantan dosen UKB berinisial C dengan mantan stafnya bernama KS yang pada konteks ini telah bergabung dalam amunisi. Pada tanggal 12 Mei 2023, UKB mendapat surat dari amunisi tentang pengaduan plagiasi dan penggunaan hak cipta tanpa hak oleh mantan dosen berinisial C. Amunisi meminta agar laporan ini ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Kader Bangsa, yang mana surat ini juga ditembuskan ke L2 Dikti Wilayah 2. Pada tanggal 13 Juni 2023, terjadi aksi demonstrasi di UKB yang mengatasnamakan LSM Gerakan Anti Plagiat atau GAP. LSM tersebut meminta agar Rektor UKB memberhentikan atau memecat mantan dosen berinisial C karena adanya plagiasi. Rektor UKB membentuk komite etik yang mana tugasnya adalah melakukan panggilan kepada mantan dosen berinisial C tersebut mengenai dugaan plagiasi ini. Setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali, Komite Etik UKB melakukan rekomendasi sanksi. Komite Etik UKB memberikan sanksi berupa skorsing mantan dosen berinisial C selama 3 bulan dan penundaan kenaikan jabatan akademik atau jabatan fungsional selama 1 tahun. Tidak hanya itu, pada tanggal 1 November 2023, L2 Dikti Wilayah 2 memberikan surat keputusan tentang penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran integritas akademik. Hal ini berarti L2 Dikti menurunkan jabatan akademik dari lektor menjadi asisten ahli, dan dengan rekomendasi tersebutlah mantan dosen berinisial C tersebut diturunkan jabatan dari KPS S2 Ilmu Hukum UKB menjadi dosen biasa. Selain yang sudah saya sampaikan sebelumnya, melalui kesalahan yang dilakukan mantan dosen UKB berinisial C, ada beberapa temuan EKPT mengenai kinerja dosen tersebut. Hal ini menegaskan bahwa jika dalam beberapa video maupun pemberitaan yang beredar, beliau menyebutkan UKB menumbalkan mahasiswa yang dibatalkan ijazahnya karena pembinaan atau sanksi administratif yang didapat UKB, maka video ini menjadi hak jawab saya selaku Rektor Universitas Kader Bangsa untuk memaparkan temuan EKPT tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan mantan dosen berinisial C tersebut. Ini saya sedang memegang berita acara EKPT. Pertama, pada halaman 14, mantan dosen UKB berinisial C merubah struktur kurikulum tanpa sepengetahuan rektor, karena di dalam berita EKPT tersebut tidak ada pengesahan rektor. Mantan dosen UKB berinisial C tersebut merubah filsafat ilmu menjadi filsafat hukum, yang mana pada saat itu mantan dosen berinisial C ini yang mengajar dan menjadi KPS-nya. Di akhir temuan EKPT disebutkan bahwa semua perubahan
ini tidak dikuatkan melalui mekanisme peninjauan kurikulum dan pengesahan universitas. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat di sini ada nama beliau. Di dalam temuan ini yang bersangkutan sekarang telah diberhentikan sebagai dosen tetap Universitas Kader Bangsa karena terbukti melakukan plagiasi karya ilmiah untuk kenaikan pangkat dan telah diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah oleh L2 Dikti Wilayah 2 dan disebutkan nama beliau. Dengan demikian, disebutkan kembali bahwa keutuhan pencapaian kompetensi keilmuan mahasiswa atau lulusan diragukan. Kedua, dalam temuan EKPT yang dimuat pada halaman 16 dan 17, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, beliau merupakan KPS S2 Ilmu Hukum pada periode lampau, yang mana salah satu tugasnya adalah untuk melakukan tinjauan dosen-dosen yang ada di prodinya dalam melakukan pemadanan atau memotivasi mereka untuk kepengurusan jabatan akademik atau jabatan fungsional. Pada temuan EKPT poin ke-25 menyebutkan status dan perkembangan status dosen tetap di Prodi S2 Ilmu Hukum semester Gazal 2021 sampai dengan 2023 seharusnya sudah berjabatan akademik, sementara masa kerjanya sudah lebih dari 2 tahun. Yang mana hal ini seharusnya diurus oleh KPS S2 Ilmu Hukum yang konteksnya mengarah ke mantan dosen berinisial C tersebut. Ketiga, dan mungkin ini bukan yang terakhir sebenarnya, dalam temuan EKPT pun pembatalan ijazah salah satunya adalah karena melakukan plagiat pada karya tulis ilmiah, baik berupa skripsi maupun tesis. Tahukah masyarakat bahwa mantan dosen berinisial C tersebutlah yang menjadi pembimbingnya? Bukan hanya itu saja, EKPT meminta UKB untuk melakukan pengecekan Turnitin mahasiswa bimbingan beliau, yang mana hasil tes Turnitinnya ditemukan similarity atau kemiripan 99%, yang artinya jelas ini merupakan bentuk plagiarisme. Saya tidak akan menyebutkan nama-nama mahasiswa tersebut di ranah publik karena itu bersifat privasi. Tetapi Universitas Kader Bangsa sudah melakukan pengecekan semua mahasiswa bimbingan mantan dosen berinisial C dan rata-rata didapat hasil plagiarisme dan similarity-nya atau tingkat kemiripannya di atas rata-rata. Sekali lagi, saya berbicara berdasarkan fakta dan data. Karena selama ini Universitas Kader Bangsa selalu diganggu oleh oknum tersebut. Maka sekali lagi video ini menjadi hak jawab saya dalam pemberitaan-pemberitaan negatif yang beredar. Pada saat visitasi EKPT dan audiensi L2 Dikti Wilayah 2, Universitas Kader Bangsa diapresiasi karena telah memberhentikan dosen yang telah melakukan pelanggaran akademik berupa plagiat. Bukan hanya plagiat untuk diri sendiri, ternyata mahasiswa yang dibimbing pun juga melakukan plagiat sehingga dampaknya ijazah mahasiswa tersebut harus dibatalkan. Pada akhir video ini, hal yang ditekankan, pertama, plagiat yang dilakukan oleh mantan dosen berinisial C merupakan suatu bentuk pelanggaran akademik di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, plagiat yang dilakukan oleh mantan dosen berinisial C didapat dari laporan amunisi kepada L2 Dikti Wilayah 2. Ketiga, berdasarkan surat keputusan L2 Dikti Wilayah 2, karena pelanggaran tersebut, mantan dosen berinisial C diturunkan jabatan fungsionalnya dari lektor menjadi asisten ahli. Dan yang terakhir, Universitas Kader Bangsa memberikan skorsing mantan dosen berinisial C yang terbukti melakukan plagiat untuk tidak lagi menjadi pejabat struktural, yang mana seharusnya mantan dosen berinisial C ini diberhentikan secara tidak hormat karena sudah melakukan pelanggaran berat dalam peraturan kepegawaian, yaitu melakukan plagiarisme.
Dalam hal ini penekanannya, UKB masih berbaik hati untuk tidak melakukan pemberhentian tetapi hanya melakukan skorsing yang mana tujuannya agar mantan dosen tersebut dapat memperbaiki citranya yang sudah melakukan plagiat agar belajar membuat tulisan yang lebih baik dalam penulisan jurnal. Sehingga jabatan fungsional beliau bisa diusulkan kembali. Namun sayangnya, mantan dosen berinisial C tersebut malah melayangkan surat berisi somasi. Dan hal ini akan saya sampaikan pada video ketiga saya. Demikianlah video kedua saya untuk pemaparan mengenai kronologi pemberhentian mantan dosen Universitas Kader Bangsa berinisial C. Mohon maaf apabila dari video ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.